Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada soal nomor 88. Bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa terjadi? Melalui pengaruh si jahat yang datang kepada manusia yang pertama sebagai seekor ular, maka manusia yang pertama itu masuk dalam pencobaan iblis. Mereka melanggar perintah yang telah diberikan oleh Allah. Oleh karenanya, kini manusia menjadi pendosa. Saudara dan saudariku yang kekasih, banyak yang bertanya-tanya dari mana asal kejahatan. Apakah Allah juga yang menciptakannya? Kalau bukan Allah, bagaimana kejahatan bisa ada? Saudaraku, asal mula kejahatan di dalam urutan penciptaan tidak dapat dipahami atau dijelaskan secara rasional. Rasul Paulus mengatakan hal ini sebagai sebuah rahasia. Ini tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 yang demikian. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Dalam kenyataannya kejahatan tidak selalu dapat dikenali dengan jelas. Kadang-kadang bahkan seringkali kejahatan menyamar atau mengambil rupa seolah-olah itu adalah suatu yang baik atau tampak bersifat ilahi. 2 Korintus pasal 11 ayat 14 mengatakan yang demikian. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Begitu juga yang dilakukan iblis tatkala menggoda manusia. Iblis ini menyamar sebagai ular. Perlu diingat bahwa di taman itu manusia bersahabat dengan baik dengan semua ciptaan, termasuk ular ataupun binatang-binatang yang kita kenal saat ini sebagai binatang buas. Bahkan penyamaran iblis itu bukan hanya dengan menggunakan bentuk fisik, tetapi juga dalam hal bujuk rayu, tipu daya, kata-kata yang menjebak, yaitu ia dengan culas mengatakan kepada manusia. Kejadian 3 ayat 1. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Mendengar perkataan iblis itu, manusia menjawab dengan jujur sesuai apa yang dikatakan Allah kepada mereka. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Atas jawaban manusia, mulailah iblis melancarkan rayuan yang penuh dusta, tipu daya yang menjerat. Ia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sungguh disayangkan, ternyata dengan sekali serang, sekali pukul, iblis berhasil menjerat manusia dan kemudian mendorong manusia itu untuk melupakan kebaikan Allah dan berbalik menentang Dia. Maka terjadilah manusia jatuh dalam dosa dan berubah statusnya menjadi pendosa.
Saudaraku, berhadapan dengan kejahatan kita sungguh harus ekstra hati-hati. Iblis itu tidak bodoh, ia culas, ia penuh dusta. Ia tidak akan mengatakan apa adanya tentang akibat-akibat dari kejahatan yang ditawarkannya, melainkan membungkusnya dengan kata-kata manis, dengan teori-teori yang tampak baik dan mungkin bahkan kelihatan bermanfaat dan menguntungkan bagi manusia. Mungkin dengan mengatakan, dulu itu berdosa, tetapi sekarang tidak lagi. Karena sudah biasa orang melakukannya. Banyak orang yang telah melakukan itu dan tidak apa-apa. Atau mungkin dia mengatakan, kamu harus mencoba. Sekali-kali kamu harus mencoba melakukannya. Jika itu tidak berguna, nanti kamu bisa meninggalkannya. Ayo, kalau tidak mencoba nanti kamu menyesal. Atau mungkin juga mengatakan demikian, kita ini manusia, tempatnya salah dan dosa. Maka jangan takut berbuat dosa. Karena sekarang kan masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk diampuni. Ayo kita manfaatkan. Saudaraku, bahkan relatif banyak saat ini di mana perbuatan-perbuatan dosa yang telah menjadi tren atau bahkan orang melakukannya tanpa merasa salah atau bahkan dia bangga. Kita harus hati-hati. Ingat, sekecil apapun, semenarik apapun yang namanya dosa, buahnya tetaplah maut atau kematian. Kematian tubuh kita masih bisa menanggungnya, tetapi bagaimana dengan kematian rohani atau kematian yang kekal? Bukankah itu sangat mengerikan? Saudaraku, dari mana datangnya kejahatan? Sekali lagi memang masih menjadi misteri bagi kita. Tetapi bagaimana akhir dari kejahatan kita tahu. Bahwa iblis akan dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang. Itu adalah neraka yang akan menyiksa mereka siang dan malam untuk selama-lamanya. Adakah orang yang bodoh yang mau mengikuti mereka? Marilah kita tetap setia kepada perintah Allah. Karena dengan itulah Allah menjaga kita agar kita dapat diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.